Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti Jakarta dalam kuliah online. Saya dosen konsep teknologi Prihadi Waluyo. Kita lanjut sebelum masuk ke materi secara kuantitatif melalui whiteboard. Maka saya ingin menambahkan sedikit materi, yaitu yang diambil dari konsep teknologi Mobiar mengenai apa yang disebut sebagai fenomena dialektika, bahwa dalam proses perkembangan ilmu dan teknologi sepanjang sejarah kehidupan kemanusiaan ditunjukkan adanya fenomena dialektika. Artinya apa? Penyelesaian satu persoalan dengan teknologi akan selalu membawa bibit persoalan baru yang pada suatu waktu pasti akan menjadi persoalan utama yang membutuhkan penyelesaian pula. Penyelesaian tersebut biasanya dilakukan dengan teknologi yang setingkat lebih tinggi. Kejadian berikutnya adalah fenomena dialektika ini akan terulang lagi, demikian seterusnya, seperti pada gambar di sini ya, bahwa terapan teknologi memberi keuntungan atau kerugian. Kemudian terapan teknologi ini menjadi terapan teknologi yang baik, yang juga memberi keuntungan atau kerugian, juga terapan teknologi yang lebih baik lagi, demikian seterusnya, sehingga perkembangan iptek bisa maju atau mundur. Alternatif penyelesaiannya bisa redundancy atau diversity. Artinya fenomena di atas menunjukkan adanya pilihan teknologi yang merupakan redundansi dan diversifikasi untuk menjamin kebersinambungan peradaban manusia. Fenomena di atas juga menunjukkan kemungkinan terjadinya kemunduran yang sangat berarti bagi suatu bangsa yang menggunakan teknologi tercanggih namun tanpa disertai kesadaran adanya fenomena ini. Selanjutnya adalah Toffler, seorang futuris atau perancang masa depan, dalam buku The Third Wave tahun 1980 membagi sejarah perkembangan teknologi dalam di sini masih 3 gelombang. Gelombang pertama sebelum Masehi sampai 1790, selama ribuan tahun masyarakat pertanian menggunakan baterai alam atau living battery, bercocok tanam secukup kebutuhan keluarga atau konsumen, pasar tidak terlalu penting, keluarga pengertiannya keluarga besar atau extended family, jadi seperti rumah panggung isinya AA, teteh, semua kumpul jadi satu. Berkomunikasi dengan ngobrol atau orale. Kalau satu desa mengalami musibah, maka desa lainnya tidak perlu ikut musibah atau low interdependency. Ciri ini dikiaskan dengan small is beautiful. Gelombang 2 1790 sampai 1970. Selama ratusan tahun masyarakat industri mulai menggunakan bahan bakar fosil yang tidak terbarukan. Mesin dirancang untuk produksi massal. Produk dibawa ke pasar. Keluarga inti lebih dipentingkan, bapak, ibu, dan anaknya. Berkomunikasi dengan media kertas dan postel. Memahami tepat waktu. Dalam masa ini, manusia mendominasi alam. Terjadi pemborosan sumber daya alam, urbanisasi, penjajahan, dan pergerakan kemerdekaan nasional. Ciri di atas dikiaskan dengan big is beautiful. Pada gelombang ketiga 1970 sampai 2000, selama puluhan tahun masyarakat informasi mensintesis ciri gelombang 1 dan 2, mulai memakai energi terbarukan. Proses manufaktur beralih ke biofaktur. Konsumen memproduksi barang sendiri. Terjadi deurbanisasi karena telekomunikasi dan transportasi semakin baik. Artinya orang lebih mau tinggal di desa, di tempat pelosok,
kemudian menonjolkan keterkaitan yang menyeluruh atau globalisasi, keanekaragaman, hemat sumber daya alam, semuanya dikatakan sebagai small is within big ya, small within big is beautiful. Baik, itu saja yang saya tambahkan sebelum kita melanjutkan pada materi yang bersifat kuantitatif. Sebelumnya dalam materi kuantitatif kita telah mempelajari hal tentang pengambilan keputusan dan optimasi, di mana kita telah mempelajari apa itu algoritma, program dinamis, teori kemungkinan, dan yang terakhir kita pelajari teori antrian. Saya ulang kembali untuk teori antrian bahwa